Sering nggak sih kita tuh dihadapkan sama pilihan yang susah banget? Nah, gimana kalau ternyata ada sebuah rumus matematika yang bisa bantu kita dan caranya itu cerdas banget. Tapi di saat yang sama, rumus ini punya satu kelemahan fatal yang justru bisa bikin hasilnya jadi nggak adil. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng formula ini. Oke, biar kebayang, kita langsung masuk ke contoh kasus yang nyata banget. Coba bayangin, Anda ditugasin buat milih satu pemenang beasiswa dari banyak banget kandidat. Gimana caranya biar pilihan kita itu benar-benar adil dan objektif? Susah kan? Ini tantangan yang serius loh. Nah, lihat deh perbandingan ini. Ada kandidat A, IPK-nya tinggi banget, tapi keluarganya lebih mampu. Terus ada kandidat B, IPK-nya bagus juga, tapi dia dari keluarga yang penghasilannya rendah. Hayo, siapa yang lebih pantas dapat beasiswa? Ini nih, dilema yang bikin pusing dan coba dipecahkan sama para ahli. Oke, untuk ngatasin dilema kayak tadi, para ahli ini bikin semacam mesin skor, keren ya. Nama resminya itu metode weighted product atau kita singkat aja WP. Anggap aja ini formula canggih yang tugasnya ngasih skor objektif ke tiap kandidat biar adil. Terus, apa sih metode weighted product ini? Gampangnya gini, metode ini kerjanya cuma dengan mengalihkan semua nilai dari kriteria yang ada. Tapi, ada tapinya nih. Setiap nilai itu dipangkatin dulu sama bobot kepentingannya. Jadi kata kuncinya cuma satu, perkalian. Nah, ini dia nih mesinnya, rumusnya. Oke, saya tahu. Kelihatannya rumit banget, bikin pusing. Tapi tenang. Kita bakal bedah bareng-bareng satu persatu biar kita semua ngerti gimana cara kerjanya. Gampang kok, percayalah. Oke, kita pecahnya rumusnya. S itu ya skor akhir yang kita mau cari. Gampang. Terus X itu nilai si kandidat, misalnya IPK-nya 3,8. Nah, W itu bobotnya, alias seberapa penting si kriteria itu. Terus, simbol gede yang kayak huruf Pi itu gimana? Itu artinya simpel banget, kaliin semuanya. Jadi gampangnya, nilai dipangkatin bobot, terus semua hasilnya dikaliin, selesai. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling keren, paling jenius dari metode ini. Ada satu trik matematika yang elegan banget buat bedain antara kriteria benefit, yang artinya makin tinggi nilainya makin bagus, dan kriteria cost, yang justru makin rendah makin bagus. Ini dia aturan emasnya. Simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Kalau kriterianya itu benefit, contohnya IPK, kan makin tinggi makin bagus tuh. Kita kasih bobotnya positif. Tapi kalau kriterianya cost, kayak penghasilan keluarga, di mana makin rendah justru lebih diutamakan, kita kasih bobotnya negatif. Gitu doang. Terus, gimana cara kerjanya di dalam rumus? Ingat kan bobot negatif buat kriteria cost tadi? Nah, nilai untuk kriteria itu, katakanlah penghasilan keluarga, bakal dipangkatin sama bobot negatif itu. Disinilah keajaiban matematikanya terjadi. Dan ini dia kuncinya. Kalau Anda ingat pelajaran matematika, pangkat negatif itu kan artinya sama aja dengan ngebagi kan? Jadi nilai kos yang tinggi otomatis jadi pembagi yang besar. Efeknya apa? Ya skor akhirnya jadi lebih kecil. Cerdas banget kan? Jadi si kriteria kos ini otomatis jadi penalti tanpa perlu kita nambah-nambahin rumus lagi. Keren. Tapi di balik semua kecerdasan ini ada satu kelemahan. Satu kelemahan yang krusial banget. Metode yang kelihatannya sempurna ini punya satu titik lemah yang bisa merusak semuanya. Yuk kita lihat apa itu. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Ingat kan metode ini dasarnya adalah perkalian. Sekarang, apa yang terjadi kalau ada seorang kandidat, mungkin kandidat terbaik sekalipun, tapi dia dapat nilai 0 cuma di satu kriteria aja. Kira-kira apa yang terjadi? Betul, skor akhirnya jadi 0. Satu angka 0 besar yang langsung menghapus semua keunggulan dia yang lain. Nggak peduli IPK-nya 4, nggak peduli prestasinya segudang, kalau ada satu aja nilai 0, semuanya langsung hangus. Hancur lebur. Para peneliti yang bikin metode ini pun ngejelasinnya dengan gamblang banget. Mereka bilang ini efek perkalian yang dahsyat, di mana kalau ada satu saja kriteria dengan nilai 0, maka seluruh skor akhir untuk alternatif itu bakal otomatis jadi 0, titik. Nggak peduli nilai lainnya setinggi apa. Ini sama aja kayak langsung mendiskualifikasi kandidat itu secara otomatis. Oke, kita udah lihat sisi jeniusnya dan kita juga udah lihat sisi fatalnya. Sekarang, yuk kita rangkum poin-poin penting dari metode weighted product ini. Jadi, ini dia rangkumannya.
Di satu sisi, metodenya emang brilian, elegan banget buat ngurusin cost dan benefit tanpa ribet. Tapi di sisi lain, kelemahannya itu fatal. Dia sama sekali nggak bisa nerima nilai nol. Akibatnya apa? Satu nilai nol aja bisa bikin kandidat yang sebenarnya kuat jadi tereliminasi secara nggak adil. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat direnungkan. Sekarang kita tahu ada efek nilai nol yang fatal ini ya. Jadi menurut Anda, dalam situasi atau kasus kayak gimana sih metode yang cerdas tapi rapuh ini sebaiknya jangan pernah kita gunakan? Coba deh dipikirkan.